Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 1 Agustus 2022. Kita merayakan pesta wajib Santo Alfonsus Maria del Liguori, uskup dan pujangga gereja. Injil hari ini diambil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu peduli akan keadaan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu peduli dengan keadaan kami, secara khusus dikala kami dalam keadaan tak berdaya. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu datang kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Mereka tergerak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang, pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus selalu peduli akan keadaan kita. Seorang teman karena mengalami begitu banyak kesulitan hidup, ia berkeinginan untuk habiskan hidupnya dengan mengambil jalan pintas, gantungkan dirinya, dan membunuh diri.
Tetapi di saat dia bergulat, tiba-tiba ada bunyi ketukan di pintu depan. Awalnya dia tidak peduli dengan bunyi ketukan itu. Tetapi karena ketukan itu tidak juga berhenti, dia lari ke pintu dan membukakan pintu. Di pintu dia temukan seorang anak kecil dengan senyuman ceria. Dia menyapa tuan rumah. "Ibu, selamat pagi. Tuhan mencintai ibu. Selamat berbahagia di hari ini." Mengamati wajah si anak kecil ini dan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anak kecil ini, muncul satu perasaan yang sangat lain dalam diri sang ibu. Tiba-tiba saja semangat hidup untuk maju terus muncul dengan sangat kuat. Sewaktu anak kecil ini pergi, sang ibu kembali ke ruang tamu duduk merenung. Dia bertanya diri, siapakah anak kecil ini? Mengapa dia datang di saat saya lagi bergulat? Apa maksud kedatangannya ke sini? Sang ibu sadar bahwa anak kecil itu adalah Yesus. Dia datang untuk meneguhkan dia bahwa dia sesungguhnya tidak sendirian. Dia harus bekerja bersama Kristus dan harus meminta bantuannya. Yesus selalu peduli dengan keadaannya. Dia harus memohon padanya untuk membantu dia. Mengakhiri permenungan, dia berkata, "Terima kasih Yesus, karena Engkau sungguh peduli dengan keadaan saya." Sejak waktu itu, sang ibu pelan-pelan merubah sikap menghadapi situasi hidupnya. Dia serahkan segala kesulitan hidupnya kepada Yesus. Dan karena sikapnya yang sangat positif ini, ia pelan-pelan mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mewartakan kepada kita bahwa Yesus selalu tergerak hatinya kepada orang yang menderita dan orang yang selalu rindu bertemu Yesus. Kisah perbanyakan roti dan ikan adalah bentuk ungkapan kepedulian Yesus Kristus kepada mereka yang lapar. Sungguh, Yesus memiliki kepedulian yang tinggi. Ia segera memberi makan kepada 5.000 orang. Sikap kepedulian inilah yang sudah seharusnya kita ikuti. Kepercayaan kepada Yesus yang selalu peduli akan hidup kita adalah dasar untuk berharap padanya dan dorongan untuk selalu mencari Dia di saat kita sungguh berada dalam keadaan terjepit. Dia adalah sumber segalanya. Dia adalah andalan kita. Dia adalah pribadi yang selalu siap mendengarkan keluh kesah kita, dan dia akan selalu mendengarkan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia pasti selalu peduli akan situasi dan keadaan kita. Dia pasti mendengarkan kita dan menjawab kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk selalu datang kepadanya. Kita memohon Santo Alfonsius, Maria de Liguori, dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit,
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.